Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, apa kabarnya gengs? Welcome back gengs to my channel. Masih bersama Dindra Pinky Official. Kontennya biar hoba asik yo ngetuti Dindra nih. So kali ini ya, ini adalah persiapan kematian. Ya. Jadi kita mau meninggal seperti apa sih? Bagaimana sih? Ya kan? Itu sesuai dengan kebiasaan kita di muka bumi ini. So sebelum kalian nonton videonya bisa nih di like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa ya dinyalain loncengnya ting-ting biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja cus gas cekidot. Yeay. Kamu nanti akan mati sesuai dengan kebiasaanmu hidup di atas muka bumi. Hati-hati. Orang kalau kebiasaannya sujud, sangat mungkin meninggal dalam keadaan sujud. Orang kalau kebiasaannya belajar, sangat mungkin meninggal otaknya masih lagi belajar juga. Hatinya masih lagi mikirin tentang ilmu. Jadi sekalian saya muliakan, orang kalau hatinya kebiasaan berzikir, sangat mungkin meninggal dunia dalam keadaan berzikir. Sayyidina Uthman tiap malam baca 10 juz Al-Quran, meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran di saat sholat sampai darahnya muncrat ke Quran yang sedang beliau tuliskan. Sampai sekarang Qurannya Allah abadikan, masih sisa, disamarkan. Saya sudah pernah melihatnya. Al-Quran yang diabadikan Allah 1400 tahun silam. Saudaraku sekalian saya muliakan, lembaran kertas, kertasnya bahkan kalau tempat yang lain pastinya sudah lapuk. Ini Allah abadikan. Kenapa? Karena di sana terdapat darah kekasihnya, Sayyidina Uthman ibn Affan alaihi ridwanullah, penulis Al-Quran. Saudara sekalian yang saya muliakan, kama ta'ish tamut, sebagaimana kamu hidup seperti itu pula lah kamu akan meninggal dunia. Di sisa hidupmu ini pastikan kamu pengen meninggal kayak gimana, tetapilah amal perbuatan tersebut. Kita akan mati sesuai dengan kebiasaan kita hidup di atas muka bumi ini ya. Jadi hati-hati ya kita dalam mempersiapkan bekal mati. Pokoknya hati-hati sekali gengs ya. Nauzubillah min dzalik ya kan, semoga aja nggak sampai gitu ya, kayak kita dalam keadaan yang maksiat, zina, selingkuh, menyakiti pokoknya intinya yang buruk-buruk gitu loh ya. Soalnya nggak cuma di dunia aja menderita gitu, tapi di akhirat nanti juga kan disiksa. Jadi double gitu ya gengs ya. Kalau kita mikir kematian gitu ya, kalau kita mikir tentang nantinya gitu ya, pasti kita udah nggak ada ruang gitu buat mikir dunia lagi. Kayak seolah-olah itu dunia itu cuma sementara ya. Emang dunia sementara ya gengs ya. Jadi kayak kita itu benar-benar pengen gitu ya mempersiapkan bekal mati kita nanti itu dengan baik, kayak sesuai gitu ya dengan kebiasaan kita di dunia ini gitu ya kan sih ya gengs ya. Nah, orang kalau kebiasaannya itu sujud ya, sangat mungkin meninggal dalam keadaan sujud. Nah, itu tuh yang selalu Dindra sematkan doa gengs. Jadi pokoknya habis sholat ya, habis alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah, sudah diberi kemudahan, kelancaran ya untuk sholat misalkan maghrib, semoga sholat tambah khusyuk, semoga ibadah tambah terima, semoga istiqomah selalu ya kan. Teruskan, soalnya iman kita itu naik turun ya gengs ya. Jadi selalu seperti itu ya, kalau biar sholat kita ya dikusukkan gitu sama Allah, diterima juga ya. Walaupun kita nggak tahu ya kita sholat kayak gini tuh diterima Allah enggak, yang penting
doa aja gitu. Nah habis itu terus apa, ya Allah matikan hamba dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah matikan hamba dalam keadaan sholat sujud. Kalau Dindra gitu ya Allah matikan hamba dalam keadaan di hari terbaik menurutmu hari Jumat. Kalau aku pengennya hari Jumat gengs ya udah sesuai aja dengan pengenmu gitu loh gengs ya itu mah terserah dirimu ya gengs ya. Karena kalau menurutnya Dindra itu hari terbaik ya, semua hari itu baik gengs, tapi kalau menurut Dindra pribadi ya, hari terbaik adalah hari Jumat berkah kayak gitu ya, pokoknya hari Jumat gitu. Nah pengennya sih seperti itu ya, jadi meninggalku itu dalam keadaan sholat sujud, pengennya pas sholat ya pas sujudnya gitu, jadi pas sholat ya pas sholatnya tapi pas sujudnya gitu loh, paham kan ya. Nah sampai harinya juga aku sebut hari terbaik tapi menurut Allah gitu ya, tapi tetap ya kayak ya Allah hari terbaik menurutmu hari Jumat gitu menurutmu tetap hari Jumat gitu loh ya, paham kan ya maksud Dindra. Sampai sedetail itu ada nggak sih yang kayak aku, yang kayak Dindra? Siapa gengs? Tolong komen ya yang sampai minta kematiannya tuh sedetail itu gitu. Nah tapi yang nggak hanya sekedar doa-doa aja ya, maksudnya nggak hanya sekedar doa-doa aja, aku mek dungo niki tok gengs ya, diimbangi juga melakukannya gengs ya. Masa iya gitu mintanya tapi nggak sujud, yang nggak suka sujud malah tidur melulu kebiasaannya ya kan, ya nggak bisa ya kan ya. Jadi minta doa itu harus diimbangi dengan usaha, dengan kita melakukannya gitu lah. Kalau tidur kalau seringnya tidur ya udah meninggalnya dalam keadaan tidur juga gitu loh gengs ya gitu. Nah jadi sekali lagi ya, selain kita doa juga usaha, tapi tetap ya Allah yang menentukan takdirnya. Jadi loh kak, mati kan takdir Allah ya kan, sudah dicatat sebelum kita meninggal dunia, sebelum kita meninggal dunia, sebelum kita dilahirkan dunia kan sudah dicatat Allah kapan kita meninggal dan ya. Iya aku paham, tapi kan sayangnya kan tidak tahu ya kapan kita diambil, kapan kita kembali, kapan kita wafatnya kan nggak tahu ya kan. Apa salahnya sih cuma doa, apa salahnya sih berdoa, apa salahnya juga meminta gitu. Masalah gimana usahanya, masalah dikabulkannya ya itu terserah Allah aja ya, sesuai dengan yang Allah takdirkan untuk kita gitu loh gengs ya. Jadi dimohon disclaimer ya, usahakan tidak salah paham gitu ya. Orang kalau kebiasaannya itu belajar gitu, sangat mungkin meninggal otaknya masih lagi belajar, hatinya masih lagi belajar, lagi mikirin tentang ilmu ya. Orang kalau hatinya tuh kebiasaan berzikir, sangat mungkin meninggal dunia dalam keadaan berzikir. Ya kalau dalam keadaan berzikir ya, kebiasaannya itu berzikir, sangat mungkin meninggal dunia dalam keadaan berzikir ya. Sayyidina Utsman itu tuh tiap malam baca 10 juz Al-Quran, meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Masya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad ya gitu. Di saat sholat sampai darahnya itu muncrat gitu ke Quran yang sedang beliau tuliskan ya. Dia itu jadi meninggalnya dalam keadaan membaca Al-Quran geng, seperti kebiasaannya itu, sampai darahnya itu muncrat gitu ke Quran yang sedang dituliskan beliau itu gitu gengs ya kan ya. Terus ustazah udah pernah melihatnya gitu ya, Ustazah Halimah Idrus itu udah pernah melihatnya gitu, sampai sekarang Qurannya itu Allah abadikan. Masya Allah ya kan, karena begitu agungnya, begitu mulianya gitu ya kan. Masih sisa ya disamarkan gitu Al-Quran yang 1400 tahun silam ya. Jadi yang 1400 tahun silam itu ya diabadikan Allah ya. Lembaran kertas tuh bahkan kalau di tempat lain ya, tahu sendiri ya, kertas kayak gitu mah kalau di tempat lain itu tuh sudah lapuk banget pastinya ya. Pasti sudah lapuk, sudah kusam, sudah nggak keurus gitu loh, kayak udah nggak bisa kebaca dan lain-lainnya. Ini enggak, justru justru diabadikan Allah ya kan. Kenapa? Karena di sana itu terdapat darah Sayyidina Utsman ibn Affan alaihi ridwanullah gitu, kasihnya Allah ini ya kan.
penulis Al-Quran beliaunya. Jadi beliau ini, Sayyidina Utsman ini adalah penulis Al-Quran, gengs ya, yang tadi meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran yang darahnya muncrat gitu sampai Quran yang dituliskan tadi itu ya, gengs ya. Nah, sebagaimana kita itu hidup seperti itu. Jadi sebagaimana kita hidup seperti itu pula lah ya kita akan meninggal dunia. Nah, maksudnya gimana? Kalau kita hidupnya itu sering baca Quran, sering sholat, sering yang baik-baik ya kan, meninggalnya dalam keadaan baik. Kalau yang zina, maksiat, menyelingkuhi, nyakitin ya kan, bohong dan lain-lain ya meninggal akan dalam keadaan seperti itu ya kan, disiksa di alam kuburnya. Jadi ya gengs ya, jadi di sisa hidup kita ini itu pastikan gitu kita itu pengen meninggalnya kayak gimana gitu kan ya, tetapilah gitu amal perbuatan kita ya, jadi biar kita itu meninggalnya ya kayak yang kita mau gitu, kayak amal perbuatan kita gitu loh ya kan. Kalau hidup dalam keadaan maksiat, zina ya meninggal pun dalam keadaan seperti itu kita ya kan, kita nggak mau ya kan dalam keadaan seperti itu ya kan. Apalagi seperti saya ahli pendosa seperti ini ya sangat takut sekali ya, sudah di dunia sudah menderita, apalagi nanti di akhirat sana pasti juga bakal menderita dan disiksa ya kan, nggak mau kan ya kita gitu. Nah, kalau hidup ke dalam keadaan yang baik ya, sholat seperti tadi dan lain-lain ya insya Allah ketika kita kembali, kita dicabut nyawanya, kita dipanggil sama Allah juga dalam keadaan seperti itu ya gengs ya gitu. Kesimpulannya ya, jadi yuk biasakan yang baik-baik ya. Jadi biar meninggal kita dalam keadaan yang baik dan diterima Allah di sana dengan baik ya. Gak mau kan ya diterima Allah dengan cara disiksa, di menderita dan lain-lainnya kan gak mau. Maunya pasti kan ya diterima dengan baik ya, meskipun kitanya sendiri juga kurang baik, gak baik ya kan. Tapi kan kita harus berusaha gitu gengs untuk menjadi baik ya. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah ya kan gitu. Tapi kalau baik menurut Allah sudah tentu baik menurut kita gitu ya gengs ya. Kita setiap hari ya belajar untuk membiasakan diri yang baik-baik aja ya, ditinggalkan buruk-buruknya. Ya benar, iman seseorang itu bakal naik turun, tapi sholatlah selalu ingat Allah, nanti Allah juga akan menaikkan terus gitu imannya, istiqomahkan terus. Oke, alhamdulillah sekian dulu gengs video dari Dinda, semoga kalian selalu lancar, selalu rezekinya, doa terbaik untuk kalian. Thanks for watching geng, please stay permanen yes. Salam gotik, salam mutiara surga, salam cepu, salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.